让他的好师傅知道。换课，这节课你们跟一般的上域势力比，也不遑多。去清理所谓的垃圾，只因为天赋不够，就沦为了弃子区的冤魂能够安息。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Peerless Battle Spirit, tepatnya untuklah episode 153. Untuk di part sebelumnya ya, Kinan berhasil untuklah menerobos, dan kini dia akanlah pergi ke wilayah utara dalam mengambil sisa-sisa jiwa dewa perang. Lebih tepatnya ya tangan kanannya guys. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sedangkan untuk di Akademi Kinan sebelumnya, yang Mimin lupa namanya karena sudah beratus-ratus episode barulah dibahas. Di sana ya ada ketiga guru yang sebelumnya memperebutkan Kinan, kini sudah begitu sangatlah tenang. Karena ya untuk Jingsui ternyata telah menjadi ketua akademi. Semuanya benar-benar teratur guys. Jadi ya setiap dari mereka memiliki tugasnya masing-masing. Berbeda sebelum Jingsui menjabat menjadi ketua, karena mereka dibuat begitu sangatlah kesulitan. Ditambah mereka telah mendapati kabar kalau Kinan sebentar lagi akanlah datang. Jadi ya mereka akanlah siap-siap untuk menyambutnya. Padahal mah sebetulnya Kinan sudah berada di sana dan bertemu dengan senior Yang. Tetapi ya dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Karena kedatangannya pasti akanlah membuat heboh. Apalagi ya seluruh murid baru memasuki akademi ini hanya untuklah mencari keberadaan dari Kinan. Bahkan untuk adiknya dari Xiao Jingsui atau Xiao Leng juga begitu sangatlah antusias. Ya, Kinan ini sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri guys. Tidak lama dari itu datanglah Tang Qingsan yang sudah semakin tua, tetapi masih terlihat memiliki wibawa guys. Bahkan ya dia semakinlah dihormati. Dan tampak dari belakang terlihatlah Meng Jiangnu, ternyata dia masihlah ada ya. Meski ya untuk saat ini dia telah menjadi roh pedang dan selalu bersama dengan Tang Qingsan. Ya bagaimanapun juga mereka berdua ini adalah sepasang kekasih guys. Kembalinya Tang Qingsan ternyata juga mendengar kabar kalau Kinan akanlah kembali. Tetapi ya sampai saat ini mereka tidak mendapati kabar terbarunya. Dan Tang Qingsan langsunglah menilai jika Kinan kembali tandanya akan ada bahaya besar atau berita yang sangatlah menggemparkan. Dan semuanya benar-benar setuju. Lalu kita juga diperlihatkan kalau Meng Jiangnu ini ternyata sosok yang begitu sangatlah jahil tetapi cukuplah tegas. Dia melatih beberapa murid tentang bela diri berpedang, meski tidak ada satupun murid yang bisa untuklah mengalahkannya. Semuanya benar-benar dibuat begitu kewalahan. Alhasil para murid langsunglah menyerah, tetapi tidak untuklah Xiao Leng. Dia tetaplah berlatih dan berlatih karena dia inginlah melampaui ataupun mengimbangi kemampuan dari kakak Kinan, anjay. Untuk Meng Jiangnu langsunglah memberikan iming-iming kepada seluruh para murid. Jika mereka berhasil untuklah mengalahkan dirinya, ataupun ya bisa untuklah menahan beberapa gerakannya, maka dia akan memberikan sebuah hadiah, yaitu buah Long Yuan. Mendengar itu, para murid langsunglah, ya elah cuma buah Long Yuan. Ternyata untuk pohon buah Long Yuan telah ditanam oleh Kinan. Jadi ya untuk para murid dibebaskan untuklah mengambilnya, tetapi ya secukupnya. Lalu Tang Qingsan memberikan kabar, baru-baru ini ya dia mendengar rumor kalau alam atas sedanglah membentuk sebuah aliansi untuklah menghancurkan istana surgawi selatan. Mereka yang tidaklah tahu menau apa maksudnya menganggap ya kalau itu sebagai pemberontakan. Karena istana surgawi selatan adalah kunci dari seluruh bela diri guys. Anggapannya sebagai pusat dari bela diri. Jika mereka menyerang ya tandanya sebagai pemberontakan.
Lalu kita berpindah kepada Qinan dan senior Yang. Di sini ya, dia berterima kasih kepada Qinan setelah dia mendapatkan warisan dari 9 dewa. Leluhur Wendao sangatlah menyukai dirinya. Kini ya, dia dipromosikan menjadi murid pewaris dalam 2 tahun. Namun adanya satu masalah, seiring peningkatan status, dia juga menemukan beberapa rahasia yang sama sekali tidak boleh diketahui oleh orang lain. Bahkan ya, sampai ke 4 petinggi, bahkan murid pewaris saja, mereka mengandalkan jiwa para kultivator biasa. Hal ini membuat dirinya bisalah mencapai kultivasi yang begitu tinggi. Ini Mimin kagak tahu ya siapa yang diomongi guys. Jadi ya, senior Yang memutuskan kalau dia tidak inginlah menerima metode latihan seperti itu. Karena baginya sangatlah berisiko dan berada di jalan yang berbeda atau jalan sesat. Itu adalah faktor utamanya. Dan untuk faktor keduanya, jika dia menerima metode tersebut ya, seluruh para murid yang jiwanya telah dihisap oleh leluhur Wendao, maka ya mereka semua akanlah berubah menjadi patung batu. Mendengar ini, emosi dari Qinan mulailah terpancing. Sebab selama dalam perjalanannya, Qinan juga melihat banyak sekali patung batu. Awalnya dia kira itu hanyalah sebuah patung biasa guys. Dan senior Yang kembali memberitahu apakah dia pernah melihat patung gadis batu yang tadi menarik di bawah pohon. Dan itu adalah seorang murid yang telah menggunakan metode tersebut dan jiwanya telah diserap oleh leluhur Wentao. Dan senior Yang memperlihatkan banyak sekali para murid yang telah menjadi patung batu guys. Gile. Senior Yang hanya bisa berempati kepada mereka. Alasan mereka bisa menjadi seperti ini ya karena tidak memiliki bakat. Dan leluhur Wentao menggunakan alasan bakat tersebutlah yang membuat mereka terpancing untuk menggunakan metode tersebut. Dan senior Yang bisa selamat ya karena dia memiliki bakat. Tetapi gara-gara itu juga membuat dirinya terkurung di sini dan bertanya kepada Dosan. Apa yang haruslah dia lakukan agar bisa keluar dari tempat seperti ini? Dan Dosan memberitahu ya kalau tugas dia ini hanya perlu untuklah melemparkan patung batu ke dalam magma yang dikirimkan berkali-kali. Jadi bisa dikatakan leluhur Wentao masihlah menggunakan cara tersebut sampai sekarang ini. Namun senior Yang sama sekali tidaklah menjalankan tugasnya. Alasannya ya dia tidak tega, alhasil dia menyembunyikan seluruh patung batu yang berada di sini guys. Hal ini membuat Qinan merasa begitu bersalah. Dia telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun, bukan hanya mematahkan semangatnya, tetapi juga menghambat dia untuklah berkultivasi. Dan Qinan meminta maaf sebesar-besarnya. Dia sama sekali tidaklah bisa membalas kebaikan ini. Alasan Qinan meminta maaf karena awalannya lah Qinan yang mengajak teman-temannya ke alam atas untuklah berpencar. Tetapi ya yang paling mirisnya senior Yang malah mendapati kejadian seperti ini. Tetapi senior Yang meminta kepada dia tidak perlu meminta maaf. Dia sama sekali tidaklah bersalah. Yang salah adalah pencuri tua bangka tersebut alias leluhur Wentao. Dan sekarang dia hanya bisa berharap bisalah mendamaikan Dosan suatu hari nanti. Agarlah sinar matahari ini menerangi tempat ini dan membuat seluruh arwah yang berada di sini bisa beristirahat dengan begitu tenang. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini ya guys. Sebenarnya untuk episode kali ini cukuplah membingungkan. Kabarnya kalau Qinan akanlah pulang ke akademinya. Tetapi kenyataannya Qinan masihlah berada di wilayah selatan. Dan dia sedanglah bertemu dengan senior yang kini keadaannya semakinlah memprihatinkan. Ya, dari penjelasan dari senior yang ya,
kalau dia telah terjebak di tempat seperti ini dan sama sekali tidak bisa keluar. Satu-satunya jalan keluar ya menjalankan tugasnya ataupun menyelesaikan tugasnya dengan melemparkan patung batu tersebut ke dalam magma. Namun ya sampai saat ini dia tidaklah menyelesaikan tugasnya karena tidaklah tega. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 去清理所谓的垃圾，只因为天赋不够，就沦为了弃子区的冤魂能够安息。